Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat pemenang. Malam ini kita kembali bersekutu dalam ibadah doa. Dan kita jangan bosan-bosannya, jangan jemu-jemunya untuk berdoa. Karena doalah yang bisa menolong saudara dan saya memperoleh kekuatan yang datang dari Tuhan dalam menghadapi situasi kondisi yang sampai hari ini memang masih berat bagi setiap kita. Tapi percayalah, dengan doa-doa yang tidak jemu-jemu kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengan caranya akan memberi kekuatan baru setiap hari pada kita. Amin. Puji Tuhan. Kita mengawali ibadah doa ini dengan bersama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang sangat baik itu. Yesus, Engkau sungguh baik. Lagu ini saya buat beberapa tahun yang lalu karena tentu terinspirasi dari betapa baiknya Tuhan Yesus. Dia satu-satunya yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Yesus, Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik, Tuhan. Engkau yang terindah di dalamku. Kau ku puji, ku muliakan. Kaulah segalanya. Kau yang berkuasa, Tuhan. Kau yang bertahta di surga. Kau ku sembah, ku tinggikan. Kaulah segalanya. Yesus, Engkau yang terbaik. Yesus, Engkau yang terindah. Ku puji, ku muliakan selalu. Sebab Engkaulah segalanya. Yesus, Engkau yang berkuasa di bumi dan di dalam surga. Ku sembah, ku tinggikan selalu. Sebab Engkaulah segalanya. Mari katakan sekali lagi, Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang terbaik Tuhan. Kau yang terindah di dalamku. Kau ku puji, ku muliakan. Kaulah segalanya. Kau yang berkuasa, Tuhan. Kau yang bertahta di surga. Kau ku sembah, ku tinggikan. Kaulah segalanya. Yesus, Engkau yang terbaik. Yesus, Engkau yang terbaik. Yesus, Engkau
Engkau yang terindah. Ku puji, ku muliakan selalu, sebab Engkaulah segalanya. Yesus, Engkau yang berkuasa di bumi dan di dalam surga. Ku sembah, ku tinggikan selalu, sebab Engkaulah segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya dalam doa, menyerahkan ibadah doa malam hari ini, supaya sekalipun dengan segala keterbatasan, Tuhan berkenan hadir memberkati kita, sehingga ibadah doa malam ini sungguh-sungguh akan menjadi ibadah yang memberkati saudara dan saya. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, boleh kembali Tuhan panggil dan persekutukan di gereja dan di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa. Kami percaya ini bukan semata-mata jadwal rutin, tapi karena Tuhan yang menghendaki, merencanakan untuk terjadi, untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Karenanya kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Mohon Tuhan yang beracara, memimpin dan memberkati kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Roh Kudus berkarya mengarahkan, mengendalikan kami, agar ibadah kami, pujian kami, dan doa-doa kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur, menyerahkan ibadah ini dan berdoa mohon berkat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa kira-kira yang sudah mulai jemu berdoa? Atau malah ada di antara saudara yang sudah tidak lagi berdoa? Ada seorang yang pernah menasihati saya, dan saya ingat nasihat itu sampai hari ini, berkenaan dengan bagaimana rahasianya seorang hamba Tuhan berhasil. Dia katakan hanya 3 rahasia supaya kita berhasil. Yang pertama, berdoa. Lalu yang kedua, dia juga katakan berdoa. Bahkan yang ketiga, dia pun katakan berdoa. Jadi kesimpulannya, doalah yang membuat kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berhasil. Itu yang dijanjikan Tuhan. Dan janji Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Karena masih tetap janji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian ini. Ada dalam satu nyanyian yang dicetak di buku nyanyian pujian, buku merah, di sana diberi judul Masih Tetap Janji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 224. Ya, kita mau nyanyikan bersama. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh. Sabdanya yang dinyatakan, tinggal tetap teguh. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Terus pegang perjanjiannya, walau gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya, janji setianya.
selamanya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Haleluya, puji Tuhan, janji Tuhan kokoh selamanya. Amin saudara. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan sebelum nanti kita bersama-sama berdoa. Ada bagian firman Tuhan yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sangat hafal. Karena saya hanya ingin membacakan satu ayat ini untuk kita dengar, kita renungkan bersama-sama dan kita temukan kebenaran. Supaya kita mendapatkan berkat yang menguatkan kita, khususnya dalam kita menghadapi situasi kondisi sampai hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara yang membawa Alkitab, bukalah dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Satu ayat saja ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya ingin membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Coba simak baik-baik, renungkan, hayati, agar kata demi kata dari ayat firman Tuhan ini sudah mulai memberkati kita manakala kita memulai membaca dengan benar. Ya, kita akan baca. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Renungan malam hari ini diberi judul Menang Atas Pencobaan. Saudara, mari kita pahami bersama, kita bersehati dengan menggunakan pikiran iman kita. Bahwa situasi kondisi yang saya saudara hadapi sampai hari ini memang sulit, tapi pandanglah itu sebagai suatu pencobaan yang memang sedang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita sebagai anak-anaknya. Sudah perlu tahu bahwa kalau anak-anak itu sekolah ingin naik tingkat atau ingin lulus, anak-anak itu, murid-murid itu harus melalui yang namanya ujian. Ujian hidup kita, salah satunya ya situasi kondisi yang sulit yang saudara dan saya hadapi sampai hari ini. Kalau ini diizinkan Tuhan terjadi, itu karena Tuhan ingin membawa kita naik levelnya. Amin. Naik tingkat kehidupan iman dan kerohanian kita. Makanya harus melalui ujian ini, yaitu pencobaan. Tetapi saudara, mari kita perhatikan bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat kiat-kiatnya bisa menang atas pencobaan. Ya, dari satu ayat tadi kita menemukan beberapa kata. Yang pertama, perhatikan ya, bahwa ternyata pencobaan yang diizinkan terjadi atas hidup kita, Paulus katakan itu pencobaan biasa. Ya, itu kalimat pertama. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Saudara perhatikan kata ini, biasa. Ya. Jadi nadanya sebetulnya ini tidak terlalu berat karena ini biasa. Beda kalau pencobaan ini luar biasa, itu beda. Tapi Paulus katakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Mari kita pandang pencobaan yang kita alami hari ini, walaupun memang secara manusia ini berat, kita memandang seperti nasihat Paulus, ini biasa. Biasa itu artinya bukan hanya saya saja yang alami. Semua orang alami ini.
Berarti semuanya ini biasa merasakan ini. Saudara perlu tahu bahwa ketika saudara dan saya memandang bahwa pencobaan, masalah, kesulitan yang sekarang ini adalah hal yang biasa, yang dialami oleh semua orang, saya mau sampaikan, maka walaupun ini menjadi beban yang kita tidak bisa pungkiri, saya mau katakan bahwa kalau saudara dan saya memandang bahwa pencobaan ini pencobaan biasa, prosentase beban saudara dan saya atas masalah ini bisa berkurang, saudara. Anggap saja begini, kalau pencobaan itu sebetulnya 100 gitu ya. Tetapi kalau kita memandang pencobaan ini itu biasa, maka prosentase beban masalah dalam pikiran ketika kita memandang pencobaan ini akan berkurang, saudara. Berkurang 20%. Jadi kalau sikap kita memandang pencobaan ini, oh ini pencobaan biasa, semua orang ngalami, tidak hanya saya saja. Prosentase beban pikiran saudara berkurang 20. 100 kurangi 20 jadi berapa? Tinggal 80. Jadi beban kita berkurang 20, sekarang tinggal 80. Kalau kita memandang pencobaan ini ternyata pencobaan biasa seperti Paulus. Indah toh, ya. Jadi biasa, pencobaan biasa. Kalau pandangan kita pikiran seperti itu, beban pikiran kita itu berkurang 20%. Tinggal 80. Enggak 100% lagi. Terus berikutnya perhatikan, Paulus juga katakan selain pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa, dia katakan tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, Tuhan itu tahu kapasitas saudara dan saya. Kemampuan kita untuk diuji menghadapi cobaan itu Tuhan tahu. Makanya kalau Paulus mengatakan tidak melebihi kekuatan kita, kekuatan manusia. Ketika Tuhan izinkan kesulitan, masalah, pencobaan itu menimpa saudara dan saya, tentu karena Tuhan itu tahu kapasitas saudara dan saya. Jadi kalau saudara memahami pencobaan yang kita alami ini seperti Paulus, yaitu oh ternyata pencobaan ini tidak sampai akan melebihi kekuatanku sebagai manusia. Ternyata Tuhan tahu bahwa aku punya kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh cobaan. Nah, kalau pandangan kita, pemahaman kita memandang pencobaan seperti itu, ya, jadi pemahaman kita bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatanku, maka prosentase beban pikiran saudara dan saya atas beban masalah itu berkurang lagi. Kalau tadi memandang pencobaan itu biasa berkurang 20, dari 120 menjadi 80, dari 100 dikurangi 20 menjadi 80. Terus sekarang memandang pencobaan ternyata itu tidak pernah melampaui kekuatanku. Nanti akan berkurang lagi beban saudara. Berkurang 20 lagi. Tadi kan tinggal 80. Terus kita memandang, oh pencobaan itu ternyata tidak melampaui kekuatanku. Beban kita berkurang 20% lagi. Dari 80 kurangi 20 tinggal berapa? 60, makin ringan. Jadi di sini kuncinya adalah bagaimana cara kita memahami pencobaan. Yang pertama, memandang pencobaan itu biasa, semua orang alami. Yang kedua, memandang kalau Tuhan izinkan pencobaan ini, Tuhan tahu kapasitas saya, ternyata pencobaan itu tidak pernah melampaui kekuatanku. Nah, beban pikiran kita berkurang, saudara. Sekarang tinggal 60. Nah, tambah ringan loh. Yuk kita lanjutkan lagi. Kata berikutnya Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Berikutnya berkata, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kalimat ini, Allah setia dan pencobaannya tidak melampaui kekuatan kita. Saudara, Allah kita itu Allah yang setia, tidak pernah berubah. Saat kita menghadapi cobaan maupun saat kita belum menghadapi, Allah tetap setia, Allah terus setia kepada kita. Dia tidak pernah berubah kasih setianya. Allah setia pada janjinya, tadi kita nyanyi, masih tetap janji Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya janjinya tidak pernah berubah. Begitu juga Allah setia pada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Karena itu, kalau kita hari ini masih menghadapi kesulitan ini, cobaan, jangan sampai ada kita yang menyerah dengan cobaan ini. Nanti kita bisa gagal, tidak naik kelas, tidak naik level, bahkan tidak lulus.
Jangan ada yang menyerah, jangan ada yang putus asa. Kalau saudara dan saya memahami, memandang pencobaan itu dengan kalimat Allah setia, pencobaannya tidak melampaui kekuatanku, nanti beban saudara dan saya berkurang lagi. Tadi tinggal berapa? 60 ya. Tapi sekarang kalau kita memandang, oh ternyata Tuhan setia, Dia tidak pernah membiarkan saya sendirian. Pencobaannya tidak pernah melampaui kekuatanku, pasti Dia tolong. Itu akan mengurangi beban pikiran saudara, berkurang 20 lagi. Dari 60 dikurangi 20 tinggal berapa? Masih 40. Makin ringan toh. Jadi kalau kita memandang pencobaan itu tadi, Allah setia dengan janjinya, pencobaannya tidak melampaui kekuatanku, beban pikiran kita terkurangi 20%. Tinggal 40. Makin enteng. Itu kalau memandang pencobaan dengan benar, dengan sikap yang benar. Yang berikutnya mari perhatikan. Kalimat berikutnya, ya saya mau bacakan sekali lagi. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara, setiap masalah, setiap persoalan itu selalu ada solusinya. Amin. Setiap persoalan, setiap masalah, setiap ujian anak-anak sekolah yang sekolah ulangan itu ada jawabannya. Tidak ada yang namanya ngasih ulangan itu tidak ada jawabannya. Ada jawabannya. Dengan kata lain, masalah, persoalan, ujian itu ada solusinya. Dan kalimat berikutnya berkata, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Kalau saudara dan saya memandang ujian itu dengan memahami, oh Tuhan akan memberi jalan keluar. Pikiran, beban pikiran kita atas masalah, atas persoalan, pencobaan berkurang lagi. Tadi tinggal 40 toh. Sekarang kalau kita memikir, oh Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Nanti beban pikir kan kurang lagi 20. Tadi 40 toh. Kurangi 20 tinggal berapa? Tinggal 20. Makin enteng saudara. Jadi sekali lagi, bukan masalahnya tapi cara kita memandang masalah. Bukan persoalannya, bukan kesulitannya, bukan bebannya, bukan pencobaannya. Tapi cara kita memandang itu menentukan. Maka yang berikutnya dikatakan, kita memandang masalah dengan memahami Tuhan akan memberikan jalan keluar ringan karena berkurang 20. Terus yang terakhir, perhatikan ini yang terakhir saudara. Yang terakhir perhatikan. Ayat ini berkata begini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini kalimat terakhir saudara. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Memang Tuhan izinkan kita ngalami masalah, ngalami pencobaan, ngalami persoalan. Tetapi endingnya adalah dikatakan kamu dapat menanggungnya. Ketika saudara dan saya diizinkan mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, yakinkan kepada diri sendiri dan percayailah bahwa kekuatan Allah akan diberikan kepada saudara sehingga saudara bisa menanggung cobaan itu. Amin saudara. Makanya dikatakan kamu dapat menanggungnya. Tadi tinggal 20 toh. Kalau kita memandang bahwa Tuhan bersabda kamu dapat menanggungnya. Oh berarti saya bisa menanggung pencobaan ini. Maka beban pikiran saudara berkurang. Dari 20 kurangi 20 berapa? Tinggal habis 0. Nah itu kalimat kamu dapat menanggungnya itu artinya kita berhasil, kita menang 0 saudara. Oh saudara ini luar biasa ya. Kalimat-kalimat sederhana tetapi bisa memberkati saudara dan saya. Paulus juga pernah mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13 ya. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Nah itu kalau bahasa sananya. Nek bahasa Indonesianya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa menanggung saudara persoalan masalah pencobaan ini. Kalau kita memiliki pandangan yang benar, sikap yang benar atas pencobaan-pencobaan ini. Jadi beban pikiran kita berkurang dari 180 menjadi 60 menjadi 40 sampai akhirnya kamu dapat menanggungnya 0 di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita miliki cara pandang yang benar atas masalah, atas persoalan, atas kesulitan sekarang ini. Seperti kata Paulus, ya, di dalam Dia
aku bisa menanggung segala perkara. Bersama Tuhan, semua bisa kita lewati. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah memberkati kami bahwa sesungguhnya ketika Tuhan izinkan kami mengalami beban, masalah, persoalan, pencobaan, kami akan bisa menanggungnya bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bukan saja menyetujui firman Tuhan, tapi siap untuk menindaklanjuti, sehingga sungguh-sungguh kalau toh hari ini kami masih menghadapi pencobaan, dengan iman kami percaya bahwa di dalam Yesus kami bisa menanggungnya, sehingga kami menang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum berdoa, mari kita nyanyikan satu nyanyian yang menguatkan kita. Engkau ada, kita nyanyikan bersama-sama ya. Bersamamu Bapa. Kalau saudara mau berdiri boleh, di ruangan rumah saudara mungkin longgar, berdirilah ya. Nyanyian penyembahan untuk Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, nanti silahkan saudara berdoa dengan keluarga. Sekali lagi saya mau katakan, ada begitu banyak pokok doa yang masih bisa kita doakan. Saya berdoa di gereja, saudara berdoa di rumah bersama keluarga. Yuk kita terus bersehati, berseru kepada Tuhan, mohon belas kasihan, pengampunan, pertolongan dan berkat-Nya, agar kita dikuatkan menghadapi tantangan ini, terus kuat, terus eksis, terus semangat, terus setia, dan bahkan kita minta supaya situasi kondisi ini dipulihkan oleh Tuhan. Nanti selamat berdoa, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.